Sulasmi dari kelas 10-2. Saya akan mempresentasikan tentang kesadaran hukum, tujuan hukum, dan sumber hukum. Kesadaran hukum artinya mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dan mampu membedakan perilaku baik dan buruk. Hukum diperlukan untuk mempertahankan kedamaian, menyelesaikan konflik, dan mewujudkan ketertiban. Penyusunan kesadaran hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. 2. Ditetapkan oleh lembaga resmi atau sah. 3. Bersifat memaksa. 4. Adanya sanksi bagi pelanggarannya. Ciri-ciri masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. 1. Ketaatan hukum harus dilaksanakan oleh semua kalangan. 2. Hak dan kewajiban harus dipenuhi dengan baik. 3. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum. 4. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. 5. Penegak hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. 3. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Kegunaan dan hasil kegunaan. 6. Kejelasan rumusan dan keterbukaan. Tujuan hukum menurut teori Rumokoy. 1. Teori keadilan. Teori keadilan itu tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. 2. Teori utilitas, yaitu hukum untuk mewujudkan kemanfaatan. 3. Teori gabungan, yaitu pentingnya hukum untuk mewujudkan keadilan dan manfaat. 4. Yaitu teori ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Fungsi hukum. 1. Fungsi hukum. 1. Memberi pengesahan terhadap apa yang berlaku di masyarakat. 2. Sebagai alat rekayasa. 3. Sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 5. Mengatasi konflik dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum, kita memerlukan alat-alat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau perundang-undangan. Sumber hukum juga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara. Sedangkan sumber hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup di masyarakat yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.